Nyimakers, bagaimana kabar Anda dimanapun Anda berada? Jangan lupa untuk selalu memperkenyang perut Anda, karena jika Anda merasa lapar maka itulah tanda untuk Anda harus menyantap sesuatu. Seperti biasa, dengan semangat saya di sini akan kusalurkan kepada beliau semua yang ada di sini supaya semangat kita semua mengacu pada frekuensi yang sama. Maka harus siapkan tisu dan tutup pintu rapat-rapat. Saksikan film para petualang betina kali ini yang dapat mengacengkan rasa penasaran Anda dan bro. Cerita dimulai dengan pemandangan trio sahabat yang sedang asik mengarungi jeram di sebuah sungai. Mereka tidak sendirian karena di sekitar mereka tampak seorang ayah bersama anaknya ikut menyaksikan serunya petualangan ini. Yang menariknya, ayah tersebut adalah suami dari salah satu dari 3 wanita yang tengah menikmati kegembiraan arung jeram itu. Namun kesenangan itu berubah menjadi kejutan yang tak terduga ketika Sarah, ini orangnya yang cantik, salah satu dari trio sahabat itu, mengalami kecelakaan mobil. Kecelakaan tersebut menyebabkan kematian anak dan suaminya. I'm fine. Peristiwa tragis ini mengubah arus cerita, memberikan dimensi yang mendalam pada kisah persahabatan dan kehidupan mereka. Dan inilah tersanjung. Inilah The Descent. Maksudnya The Descent. Gimana bacanya aku tidak tahu. Dimulai dari setelah berhari-hari dalam koma, Sarah akhirnya sadar namun kembali ke dunianya dengan pengalaman yang menakutkan. Ketika dia membuka mata, suasana menjadi mencekam saat satu persatu lampu di lorong padam. Jesse. Padahal itu hanyalah ilusi dari trauma setelah kecelakaan tragis yang merenggut nyawa suami dan anak tercintanya. Setahun berlalu, Sarah dan sahabat karibnya memutuskan untuk merayakan liburan dengan perjalanan ke pegunungan Appalachia, sebuah bagian dari Taman Nasional Amerika Serikat. Setibanya di sana, mereka tak lama kemudian bertemu dengan Juno. Ini paras cantiknya, salah satu dari 3 sahabat yang sebelumnya bersama mereka dalam petualangan arung jeram. Dalam adegan pembuka tadi terungkap bahwa rencana liburan ini dicetuskan oleh Juno. Sayangnya ia tidak bisa mengunjungi Sarah di rumah sakit, sehingga sebagai gantinya Juno mengajak Sarah dan sahabatnya untuk berlibur bersama 3 orang lain yang merupakan teman sohibnya Juno di luar lingkaran mereka bertiga. Sarah, look, I'm so sorry I couldn't be there, you know. Who wants a drink? Yes. Singkat cerita, malam itu Sarah bersama dengan Juno dan 3 temannya mengadakan acara minum bersenang-senang tanpa tahu bahwa di balik kegembiraan itu, alkohol yang disebut sebagai al-khamar umul khaba, yang artinya alkohol adalah induk dari segala keburukan, menyelinap tanpa diketahui. Terlebih lagi bagi Sarah yang masih diliputi trauma atas kematian suami dan anaknya, seharusnya mengarahkannya pada perjalanan menuju pemulihan dan rasa syukur atas kesempatan hidup yang diberikan Tuhan. Namun, ironisnya dia malahan terperangkap dalam gelombang tawa histeris dan gembiraan semu saat mabuk bersama teman-temannya. Akibatnya mimpi buruk pun menyerangnya dengan kejam, menggambarkan pencampuran antara alkohol dan trauma berkolaborasi yang merusak kehidupannya. Esok paginya, semangat yang membara muncul pada Juno yang dengan bersemangat membangunkan Beth dan Sarah untuk segera memulai perjalanan ke destinasi mereka. Sebelum berangkat, Sarah dan kawan-kawan memutuskan untuk mengabadikan momen dengan foto atau selfie-selfie manja bersama sebagai kenang-kenangan liburan mereka. Tiba di lokasi, akhirnya mereka memarkir mobil di pinggir jalan sebelum melanjutkan perjalanan kaki menuju tujuan. Lokasinya dikatakan berdekatan dengan sungai kecil di pegunungan. Namun, kejutan menanti mereka saat mengetahui bahwa destinasi liburan yang dijanjikan oleh Juno adalah gua gelap yang membawa mereka ke dalam petualangan bawah tanah. This is it. I'm an English teacher, not fucking Tomb Raider. You'll be fine.
Gua ini diklaim sebagai gua rekreasi yang sering dikunjungi oleh para wisatawan pemberani yang mencari pengalaman adrenalin. Dengan pengetahuan lebih banyak tentang lokasi dibandingkan yang lain, Juno menjadi orang pertama yang turun ke gua, diikuti oleh yang lain. You okay? No. See you down there. Oh my God. Ketika salah satu sahabatnya turun dengan kecepatan tinggi, Juno langsung memberikan sorot tajam, menyuarakan kekesalannya dan memperingatkan sahabatnya untuk tidak mengulangi perilaku sembrono tersebut. Ia menegaskan pentingnya untuk mengikuti semua perintah dan petunjuk dengan cermat. In order following my lead, okay? Sementara itu, Sarah menemukan sesuatu yang menjadi pertanda awal dari mimpi buruk ketika menemukan jejak jari berwarna merah darah di dinding gua. Namun ketegangan tersebut segera berpaling ketika ternyata jejak tersebut hanya disebabkan oleh kegerombolan kalong yang muncul seperti Batman memanggil kalong tersebut. Salah satu sahabat Juno dengan cepat mengabadikan momen itu menggunakan kamera digitalnya, menjadikannya sebagai konsumsi dokumentasi perjalanan dalam menjelajahi gua rekreasi ini, seolah-olah mereka sedang menelusuri gua misterius pada umumnya. Di dalam gua ini suasana sangat gelap, lembab, dan dihiasi oleh dinding-dinding berbatu tidak seperti di rumah kita, teman-teman. Sarah sekali lagi menjelajahi tempat ini sendirian, dan di saat yang tak terduga, terjadilah uang kaget alias kejutan yang terasa tidak memberikan kontribusi yang berarti. Jesus Christ, come on, let's see. Maka disarankan untuk Anda menurunkan ekspektasi ketika berpikir ada elemen horor atau ketegangan yang mencekam selama mereka berada di dalam gua ini. Saat makan pagi pun tiba, Juno secara pribadi meminta maaf kepada Sarah karena tidak pernah satu kali pun mengunjunginya di rumah sakit. Ide untuk menjelajahi gua ini menjadi bentuk permintaan Juno dengan harapan bahwa kesedihan dan trauma Sarah dapat sembuh dan dia dapat kembali ceria seperti dulu lagi. Really sorry I didn't stay around longer after the accident. I'm feeling a bit out of it. It's probably jet lag or something, so I'm just gonna take a look around, okay? Salah satu teman Juno tanpa sengaja menemukan rute baru melalui lubang kecil yang hanya cukup untuk satu orang. Melihat temuan tersebut, Juno dengan cepat mengajak yang lain untuk menyusul meskipun rute ini tidak tercatat dalam peta. Sarah menyatakan keraguan terhadap keputusan tersebut, namun Juno yang lebih berpengalaman dalam petualangan dan pernah menghadapi tantangan serupa di komunitas pencinta alam berpendapat bahwa sebuah petualangan tidak bisa disebut sebagai petualangan jika tidak mencoba sesuatu yang tidak tertera dalam peta atau buku itu. Ketiga temannya telah tiba di sisi lain sementara Beth dan Sarah masih merangkak. Saat Sarah berada di paling belakang, kejadian tak terduga terjadi ketika dinding gua mengalami longsor kecil membuat mereka kesulitan bergerak. Sarah! Untungnya ada yang terus memberikan semangat pada mereka, tapi ironisnya kesulitan itu sebagian besar disebabkan oleh keputusan berani Juno membawa kelima temannya ke dalam gua ini melalui satu-satunya jalan keluar yang sekarang tertutup. Ketika mereka meminta Juno memeriksa peta lagi, Juno akhirnya jujur bahwa dia sengaja meninggalkan peta di kabin karena dianggapnya tidak berguna. Ayam sangat terkejut. Mereka mendengar pengakuan Juno bahwa gua ini bukanlah objek wisata yang tercantum dalam buku. Sebaliknya, ini adalah gua baru yang belum pernah dipetakan, dikunjungi, dikasih sesajen, atau diberi nama oleh siapapun itu. No one's ever been down here before. It hasn't got a name. It's a new system. Mereka berharap agar Sarah bisa menjadi orang yang memberikan nama untuk gua baru ini sebagai simbol pemulihan setelah absennya selama 1 tahun. Tapi dengan cara seperti ini, Sarah merasa itu hanyalah kebohongan belaka dan sadar sekarang situasinya menjadi semakin rumit dan mereka harus mencari cara untuk mengatasi masalah ini. If we stay here, we'll die.
Dalam perjalanan mereka akhirnya menemukan jalur alternatif. Ketika salah satu teman berjalan terlalu cepat, Juno langsung memerintahnya untuk berhenti. Ternyata di depan mereka terdapat jurang yang memisahkan jalur ini. Dengan tidak ada pilihan lain, seseorang harus menyeberang tanpa pengaman. Orang yang mengambil resiko itu adalah Rebecca. Ini paras cantiknya, sahabat Juno yang pernah menjadi juara memanjat kelapa dan pinang pada saat lomba 17 Agustusan di sekolah SMA. Rebecca berhasil menyeberang dengan sukses, meninggalkan yang lain bergantung dan menyusuri menggunakan tali pengaman. Setelah semua orang sudah berada di seberang, Juno yang menjadi yang terakhir kembali merencanakan untuk memanjat seperti yang dilakukan oleh Rebecca. Alasannya dia ingin menghindari meninggalkan tali pengaman begitu saja karena khawatir mungkin akan dibutuhkan lagi. Namun seperti yang sudah dapat Anda duga, Rebecca menghadapi kesulitan setengah jalan dan tengok. Akibatnya kejadian sebelumnya, kedua telapak tangan Beth mengalami luka parah karena tergesek tali dan tertusuk pengait. Di tempat tersebut, mereka menemukan sebuah pengait kuno yang telah berusia lebih dari 100 tahun, menyeratkan bahwa selama 100 tahun ini belum ada orang yang memasuki gua ini selain mereka berenam. Down here before, surely there's a better chance of us getting out. It's at least 100 years old. Are you okay? Di sana mereka menemukan lukisan gunung yang menunjukkan 2 jalur masuk dan 1 jalur keluar, memberi harapan besar untuk keluar. Namun ketika senter mulai meredup, Juno pun meminta pemantik atau korek api kepada salah satu temannya. Bastard! Which way? Come on, here. That one! Ketika seorang teman merasa tersinggung oleh sikap Juno yang kurang berterima kasih, tanpa basa-basi menyelonong begitu saja hingga jatuh ke dalam lubang. Akibatnya teman tersebut mengalami patah tulang betis yang sangat parah. Dalam keadaan penting, mereka terpaksa melakukan tindakan medis darurat dengan menyelipkan tulang yang menonjol keluar agar kembali ke dalam kakinya. I need to push it back in. Just keep fighting down, baby! Sementara yang lain sibuk merawat teman yang terluka, Sarah nggak pakai sehan, malah kembali berkelana sendirian. Maksudnya adalah memeriksa jalur yang akan mereka lewati, yang malah membawanya menemukan dengan sengaja penampakan pria di kejauhan. Sekali lagi, Juno menjadi sumber kekejutan dalam petualangan ini. Sarah melihat sesuatu yang tak bisa dipercaya, namun Juno tidak mempercayai apa yang baru saja dilihatnya. Baginya itu hanyalah halusinasi akibat tekanan ekstrim yang mereka alami. Sementara itu, dengan pemantik yang dimiliki oleh temannya, Juno memimpin rombongan dengan berada di barisan depan untuk menerangi jalan. Namun, karena cahayanya tidak mencukupi, dia menggunakan inframerah pada kamera digital untuk melihat sekitarnya. Where's the infrared button? Kejutan besar menanti mereka semua ketika melihat ratusan tulang belulang binatang yang terkumpul di dalam gua tersebut. Apa yang dilihat oleh Sarah ternyata bukanlah halusinasi, karena di dalam gua ini terdapat sesosok makhluk misterius. Golongannya tidak diketahui. Makhluk-makhluk ini dengan cepat bergerak mengikuti jalur yang ada, namun malah mendapati suara-suara mereka yang cukup banyak. Juno segera mematikan pemantiknya, tetapi makhluk tersebut kembali muncul dan menyerang menggigit leher salah seorang teman hingga tewas seketika. Tanpa berpikir panjang, mereka semua langsung berlari mengikuti jalur yang ada. Akan tetapi, Sarah tidak sengaja terperosok ke dalam lubang membuatnya jatuh pingsan. Sementara itu si teman lainnya memilih untuk melindungi temannya dengan melakukan perlawanan terhadap 2 makhluk yang muncul bersamaan itu. Ketika satu makhluk berhasil melarikan diri sambil membawa tubuh temannya, Juno masih bertarung seperti MMA UFC dengan makhluk yang satunya lagi. Dengan luar biasanya, Juno berhasil membunuh makhluk tersebut menggunakan kalung miliknya. Namun, tengok!
Juno tanpa sengaja menusuk leher si Beth menggunakan kalung tajamnya dengan niat membantu. Namun ironisnya, si Beth harus mengakhiri hidupnya dengan tangan sahabatnya sendiri. Terpukul oleh panik dan tekanan ekstrim, Juno dengan wajah penuh penyesalan memilih untuk pergi meninggalkan Beth yang sedang sekarat dan tergeletak sendirian di bawah sana. Sementara itu, Sarah masih pingsan sendirian di suatu tempat dan Juno sedang dalam perjalanan menyusul. Kemudian kita disajikan dengan adegan Rebecca dan sahabatnya Holly yang tak sengaja masuk ke dalam sarang tempat para makhluk ini berkumpul untuk makan. Rebecca dan Holly diam tak bergerak, mempraktikkan cara yang luar biasa untuk mengecoh makhluk yang lehoi lewat tanpa menyadari keberadaan mereka. Dari sini terlihat bahwa makhluk-makhluk ini tunanetra, tidak dapat melihat dan hanya mengandalkan suara dan bunyi-bunyian saja untuk berburu mangsa. Setelah ketegangan sebelumnya, mereka berdua melanjutkan perjalanan tampaknya semakin dekat dengan jalan keluar. Namun di tengah perjalanan satu makhluk berhasil menghadang mereka. Tepat pada waktunya Juno datang dan sekali lagi berhasil membunuh makhluk tersebut, mengakhiri ketegangan yang baru saja mereka alami. Juno terpaksa menyampaikan kebohongan mengklaim bahwa Beth sudah mati akibat gigitan makhluk tunanetra ini. Namun kita semua tahu bahwa Juno sendiri adalah pelakunya. Meskipun tindakannya tidak disengaja, fakta bahwa tempat ini dipenuhi oleh banyak tulang belulang binatang menjelaskan bahwa pasti ada jalan keluar bagi para makhluk ini untuk berkeliaran di malam hari. Ketika Rebecca dan Holly mengajak untuk segera pergi, Juno memilih untuk bertahan, menahan diri sebelum dapat menemukan Sarah. Hal ini terjadi karena bagaimanapun keduanya adalah sahabat baik ketika keluarganya masih hidup. Berfokus pada Sarah yang telah sadar, ia tanpa sengaja terjatuh ke dalam lubang yang ternyata menjadi tempat penyimpanan stok makanan para makhluk ini. Dengan kebetulan, di sana dia menemukan Beth yang masih hidup meskipun dalam kondisi yang sekarat. Sebelum kematiannya, Beth akhirnya membeberkan rahasia besar tentang hubungan spesial antara Juno dan mendiang suaminya sebelum kecelakaan terjadi. Ternyata mereka pernah menjalin hubungan layaknya suami istri, kikuk beberapa kali di rumah Juno, tepat di atas ranjangnya, di kamar mandinya, bahkan saat sikat gigi pakai sikat gigi odol tapi bukan produk Israel ya, memberikan alasan yang tak terduga. Peluang emas baginya untuk menyingkap rahasia besar hidupnya. Saat-saat terakhir orang mengetahui rahasia itu, dia menemukan dirinya dihadapkan pada kematian. Sebuah makhluk hampir menggigitnya, tapi untungnya dalam momen emosionalnya dia dengan mudah mengalahkan makhluk itu. Namun segera setelah itu muncul makhluk lain. Sarah memilih untuk lari. Tanpa disadari dia terjatuh ke dalam genangan air yang tercampur dengan darah segar. Dengan emosi seorang janda yang malang, Sarah berhasil bertahan mengelabui makhluk yang mengancam itu. Kembali ke Juno kita. Holly dan Rebecca mereka mendengar teriakan Sarah dan mengira bahwa dia mungkin sudah mati. Saat Rebecca lari ketakutan, Juno malah memasuki lubang lain. Rebecca yang menyadari awal ketakutannya memanjat dinding batu dengan tali yang kurang cukup. Ketika satu makhluk muncul, dia harus tewas, tetapi tidak sebelum berhasil menjatuhkan makhluk tersebut. Tidak hanya Rebecca, Holly juga ikut terseret memaksa Juno melompat ke dalam air. Di sana makhluk yang sebelumnya belum mati muncul kembali, tetapi Juno berhasil membunuhnya di dalam air. Setelah manjat keluar, Sarah datang tepat waktu untuk menyelamatkan Juno. Keduanya tersisa. Wajah Sarah penuh kekecewaan melihat Juno yang telah menikung suaminya, teman sendiri, dan sekarang tampaknya membiarkan teman dekatnya mati. Meski begitu, Sarah memilih untuk tidak mengikuti ego dan bersedia bekerja sama mencari jalan keluar. Sekali lagi, mereka dengan sengaja masuk ke lokasi di mana makhluk tunanetra itu berkumpul.
Dengan hanya bermodalkan kapak tebing, keduanya berhasil memberikan perlawanan kepada makhluk-makhluk yang tak pernah menyaksikan televisi ini. Setelah pertarungan selesai, Sarah memandang Juno sambil menunjukkan kalung yang dikenakannya saat membunuh di ranjang. Ternyata kalung itu adalah pemberian dari mendiang suaminya. Semua tindakan negatif Juno akhirnya mendapat karma ketika sarung kapak menghantam kakinya, meninggalkannya sendirian pada saat makhluk lain mulai muncul. Ketika berusaha melarikan diri tanpa sengaja, Sarah terpeleset dan terjatuh ke dalam lubang hingga akhirnya pingsan. Sementara itu, Juno harus menghadapi para makhluk yang bermain keroyokan. Tak lama setelah kawan setim Sarah tewas, akhirnya Sarah sadar kembali dan melihat cahaya matahari menjadi jalan keluar dari gua yang terkutuk ini. Dengan cepat Sarah meninggalkan hutan, tetapi tiba-tiba menghentikan mobilnya untuk menangis. Rasa tidak percaya menyelimutinya, tidak percaya dengan pengkhianatan dari temannya sendiri, tidak percaya bahwa dia harus membunuh temannya dengan tangannya sendiri. Tanpa diduga, kejutan menyertai kita semua yang menyaksikan ketika kita menyadari bahwa keluar dari gua ini oleh Sarah hanyalah sebatas mimpinya, dan itu terjadi tepat saat dia pingsan setelah kematian Juno. What? Tamat, to be continue. Di akhir ini teman-teman, saya tidak berekspektasi atau tidak nyangka ternyata saya yang mengoceh-ngoceh dari tengah dan sampai akhir saya kira film ini selesai. Ternyata itu hanyalah mimpi, yang dimana film ini ternyata ada terusannya teman-teman, dimana The Descent 2. Oke, untuk kalian yang ingin saya menguras habis film ini sampai yang kedua, tolong komen di bawah ya, supaya saya dengan semangat membawakan film-film selanjutnya ini. Film ini sangat menguras tenaga menurut saya ketika menceritakannya. Kenapa? Bagaimana saya bisa menceritakan sambil emosi dengan kelakuan seseorang yang menusuk dari belakang padahal itu sahabatnya sendiri. Kita tahu seseorang yang melakukan kejahatan demi keuntungan pribadi itu adalah penculik. Masih bisa kita katakan itu manusia. Namun apa daya, orang seperti ini berani menusuk dan mengkhianati dari belakang hanya mengatasnamakan cinta. Itu adalah manusia yang paling rendah hidup di bumi ini. Jadi teman-teman, tunggu episode keduanya. Maksudnya, hikmah yang bisa kita ambil dari film ini, masih banyak lelaki, cewek-cewek di luar sana yang bisa kita dapatkan asalkan kita berusaha dan bertanggung jawab. Tidak harus menggunakan cara yang licik seperti itu. Saya selaku tim humas Dokter Tulang Waria, terima kasih. Assalamualaikum. Bencang. Au. Tunggu film selanjutnya di Descent 2 ya teman-teman. Ternyata ini hanyalah mimpi yang saya ceritakan. Emosi saya. Jangan lupa untuk di like ya. Ya, buat itulah namanya uang parkir lah, di like lah. Hanya 1 jempol saja, nggak sampai memaksa tekanan dari jari Anda begitu kan kira-kira. Oke, buat teman-teman tercinta, beliau-beliau Nyimakers, semoga kalian sehat selalu, keluarga kalian dimudahkan rezekinya, dan salam sukses selalu ya. Assalamualaikum.